manfaat memberikan persajian, persembahan, makanan kepada keluarga yang telah meninggal, dan juga sarana-sarana yang lain sebagai tanda bakti dan hormat kepada yang telah meninggal. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, kembali pada malam kembang ini kami panjatkan doa. Dan atas nama keluarga disajikan beberapa sajian makanan yang terpilih sebagai ungkapan bakti kepada mereka yang telah meninggal. Semoga segera akan mengkondisikan arwah untuk terlahir di alam yang berbahagia, dan keluarga segera bisa mengikhlaskan, merelakan almarhum menuju alam yang lain. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita pergi ke tempat penjualan peti mati, dapat kita lihat di situ ada beberapa ukuran peti mati. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Jadi penjual peti sudah menyiapkan sekiranya ada orang-orang yang meninggal. Ternyata juga sudah mengantisipasi bahwa meninggalnya seseorang tidak selamanya harus menunggu kalau orang itu sudah tua, sudah besar. Ternyata yang kecil pun juga banyak yang mati juga. Yang sedang, yang berumur, di tengah-tengah juga mati juga. Lebih-lebih di saat COVID ini tidak pandang bulu mereka yang meninggal. Ada anak-anak, ada remaja, dewasa, dan ada yang tua. Kemudian masih di tempat peti mati, kita melihat ada peti-peti tertentu di luar dihiasi, dikasih simbol-simbol keagamaan. Ada sebagai simbol agama Nasrani, ada Konghucu, ada Buddha. Itu juga sebuah pelajaran. Kita menganut agama apapun, ternyata juga tidak menghalangi dari kematian. Terbukti juga sudah disiapkan peti masing-masing agama. Kemudian masih di tempat penjualan peti, di situ juga ada harga-harga. Ada harga yang murah, harga sedang, dan harga mahal. Status sosial ekonomi seseorang juga tidak menghalangi seseorang untuk meninggal. Orang yang miskin juga meninggal, yang menengah juga meninggal, yang kaya raya, yang konglomerat pun juga akan meninggal juga.
terbukti juga sudah disiapkan peti masing-masing sesuai dengan ukuran mereka. Berbicara tentang kematian, di dalam agama Buddha ada dua pendapat. Ada seseorang yang meninggal itu langsung bertumimba lahir. Begitu meninggalnya seseorang, langsung seketika itu juga diikuti kelahiran di alam yang lain. Mungkin kelahiran ini kalau di dalam bahasa umum itu sebenarnya masuk surga, masuk neraka. Cuma dalam agama Buddha biasa menggunakan kelahiran, ya. Jadi ada seseorang yang langsung seketika itu juga tumimba lahir di tempat-tempat yang lain sesuai dengan tingkat kebaikan-kebaikan yang diperbuatnya semasa hidupnya. Ada juga pendapat bahwa seseorang yang meninggal untuk terlahirnya kembali di alam yang lain itu menunggu kurang lebih 49 hari, ya. Jadi dalam pandangan Mahayana, seseorang tidak langsung tumimba lahir, namun menunggu 49 hari. Selama 49 hari ini, apabila seseorang itu kurang kebaikannya, dia akan terlahir atau masuk alam-alam bawah, alam-alam rendah, alam-alam penderitaan. Tapi kalau seseorang itu mempunyai kebaikan yang cukup banyak, cukup besar, dia langsung tuh melahir di alam bahagia, alam surga. Kegiatan patidana atau mendoakan kepada yang telah meninggal dalam pandangan yang hari pertama sampai 49 hari ini adalah kesempatan bagi keluarga yang masih hidup untuk memberikan dukungan kepada arwah seseorang yang telah meninggal. Selama 49 hari ini biasanya keluarga-keluarga Buddhis mengadakan doa-doa, ada yang kelipatan 7, selama 7 kali, terus yang terakhir hitungan 49 hari, hari yang terakhir di mana arwah itu sudah terlahir di salah satu alam kehidupan. Tapi apabila seseorang itu kurang kebaikannya, keluarga tidak mendukung dengan pelimpahan jasa, nasib dari arwah ini akan tumimba lahir di alam-alam rendah, alam-alam bawah. Maka pada kesempatan ini secara pasti kita tidak tahu, namun putra-putrinya sebuah upaya yang dilakukan keluarga. Seandainya almarhum kekurangan kebaikan-kebaikan untuk tumimba lahir di alam-alam yang lain, keluarga memberikan dukungan doa sepenuhnya dengan setulusnya sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada beliau. Yakinlah doa-doa yang dibawakan dengan penuh ketulusan dan keyakinan akan selalu didengar oleh Buddha Amitabha yang bertakhta di sebelah barat. Pada malam hari ini kita sebut malam terakhir, yang umum dikatakan malam kembang. Kenapa kok disebut malam kembang? Kemungkinan karena di kanan kiri, di depan peti, di atas peti banyak kembang-kembang, banyak bunga-bunga, ya. Bunga ini sebagai simbol penghormatan, rasa simpatik mereka yang hidup kepada yang telah meninggal, dibuktikan dengan mengirim bunga atau menaruh bunga di situ. Kemudian di samping bunga juga dipersembahkan saji-sajian makanan-makanan, dan di saat malam terakhir, malam kembang, biasanya makanannya jauh lebih lengkap, lebih banyak lagi. Tentunya makanan ini untuk tidak dikonsumsi, disuguhkan kepada yang meninggal. Makanan ini hanya sebagai alat saja, sarana bakti, ya. Dikala beliau masih hidup, masih memerlukan makanan-makanan itu, maka rasa bakti, rasa terima kasih, ya, rasa perhatian kepada yang hidup, kepada yang telah meninggal tetap terpelihara. Di saat-saat terakhir ini tetap memberikan makanan. Semangat untuk bakti dengan sarana maupun tanpa sarana itulah yang tetap harus dipelihara oleh keluarga yang ditinggalkan. Kemudian di sampingnya juga ada rumah-rumahan. Rumah-rumahan ini juga sebagai alat bakti keluarga. Kita masih mengkhawatirkan, masih mencemaskan, jangan sampai di kelahiran di alam yang lain orang tua kita tidak mempunyai tempat tinggal,
maka kita kirim, kita kasih rumah-rumahan sebagai simbol kita tetap memikirkan keadaan arwah itu di alam-alam yang lain. Di sana agar tidak kesulitan di saat bepergian, dikasih sarana transportasi, ada mobil, ada pesawat. Di sana biar tidak kecapean orang tua kita, dikasih pembantu, ya, diwujudkan dengan sarana kertas-kertas itu. Pikiran kita mengasih, ya, bakti kepada orang tua, pikiran kita agar orang tua di alam sana tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Pikiran seperti itu harus dipelihara, ya, dengan sarana-sarana maupun tanpa sarana-sarana. Namun Bapak Ibu perlu dimengerti, ungkapan bakti, rasa hormat yang paling tinggi nilainya tentunya bukan sarana-sarana yang ada di depan peti ini. Sarana bakti yang paling tinggi nilainya adalah menjaga keharmonisan dan kerukunan antar keluarga, antar putra-putrinya. Sepeninggal almarhum harus, ya, keutuhan keluarga tetap dijaga, keharmonisan rumah tangga tetap dijaga. Itulah persembahan kepada orang tua, itulah rasa bakti yang tinggi kepada orang tua yang harus ditunjukkan keluarga yang ditinggalkan kepada almarhum. Semoga dengan sarana-sarana yang begitu lengkap yang disiapkan atas nama keluarga ini, keluarga merasa lega dan puas di saat-saat terakhir masih bisa mewujudkan bakti dan hormat kepada orang yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga, yaitu orang tua, yaitu almarhum Bapak Seger Prayogo. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau lalui lapang, jalan yang kau lalui terang, dan keluarga segera bisa mengikhlaskan kepergian menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.